Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Faris Rambe dengan NIM 22150506168. Di sini saya akan membahas kitab Tafsir Al-Asas fi Tafsir karya Said Hawa. Pertama, kita bacakan dulu biografi daripada Said Hawa. Said Hawa merupakan seorang pemikir muslim kontemporer asal Syriah atau Suriah. Ia adalah pemikir mufassir, ahli fikih, dan aktivitas terkemuka Ikhwanul Muslimin. Di samping itu, ia juga dikenal sebagai sufi yang konkuren terhadap persoalan jiwa manusia. Karena kompetisinya tersebut, Hawa dianggap sebagai salah satu tokoh muslim yang berpengaruh pada abad ke-20. Nasab lengkapnya adalah Sa'ad bin Muhammad Hawa al-Nu'rawi dan memiliki nama panggilan Abu Muhammad. Ia dilahirkan di kota Hama, Syria pada tahun 1935. Menurut autobiografi Hawa, yakni Hazi Tazribati wa Hazazi Syahadati. Keluarga ayahnya adalah keturunan dari suku Al-Naim yang silsilahnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan keluarga ibunya berasal dari marga Al-Muwali. Masa kecil saat Hawa cukup sulit dan memilukan karena pada usia 2 tahun ibunya sudah meninggal dunia. Di sisi lain, ayahnya yang baru berjuang melawan penjajah Prancis disingkirkan secara paksa akibat perseteruan politik. Alhasil, Said Hawa kecil tumbuh besar di bawah asuhan sang nenek hingga ayahnya kembali ke Hama. Pada tahun 1935, Said Hawa mendaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Islam di Universitas Damaskus. Di sana ia mendapatkan bimbingan beberapa guru seperti Mustafa Al-Sibai. Pada saat bersamaan, Hawa juga melanjutkan pendidikan tasawuf di bawah bimbingan sejumlah syekh di Masjid Zaid bin Sabit. Setelah lulus pada tahun 1961, Said Hawa lalu menjabat sebagai guru sekolah yang bertanggung jawab atas pembelajaran agama di sebuah kota provinsi Al-Hasaka. Dan kemudian di kota Salamiyah berdekatan dengan kota Hama. Kedekatan kedua kota ini memungkinkan Hawa untuk tetap aktif dan dalam gerakan politik. Karena mengingatnya ketenangan antara rezim Ba'isi dan Ikhwanul Muslimin di Suriah, Said Hawa menghabiskan periode antara 1966 dan 1971 di Arab Saudi, di mana ia menulis karya-karya besar pertamanya, termasuk salah satu kitab menjadi masyhurnya, yakni Jun Allah Saqafatan wa Akhlaqan, prajurit Tuhan secara budaya dan moral. Said Hawa baru kembali ke Syria atau Suriah pasca tahun 1971, di mana Detente mengambil alih kekuasaan pada saat itu. Kemudian latar belakang yang menuliskan tafsir Al-Hawa ini. Kitab tafsir Said Hawa ini dinamakan oleh penyusunnya dengan Al-Asas fi Tafsir. Bila dipahami dengan pengertian 51 bahasa Indonesia, berarti dasar dalam penulisan pengertian ini dimaksudkan bahwa penafsiran yang digunakan kitab ini sangat memperhatikan hubungan antara ayat yang ada kesesuaian yang dalam ilmu tafsir dikenal sebagai munasabah Al-Quran.
Kedua, tafsir ini sering mengutip asar baik dari Nabi atau sahabat. Dua hal di atas merupakan pokok atau dasar dalam menafsirkan Al-Quran. Bagi Said Hawa menjadi perhatian dalam penafsirannya. Kemudian penafsiran Al-Hawa ini menggunakan sumber penafsiran menggunakan penafsiran ini menggunakan sumber penafsiran Said Hawa ini menafsirkan ayat Al-Quran menggunakan metode tahlili. 14 penafsiran metode tahlili dimulai dari Al-Fatihah sampai surat terakhir An-Nas sesuai dengan urutan yang terdapat dalam mushaf. Penjelasan uraian penafsiran dikemukakan secara rinci dan panjang. Pertama, dengan menggunakan pengertian global ayat, kemudian menjelaskan makna ayat dan tujuan bahasa dan menerangkan susunan uslub ayat, keterkaitan susunan ayat-ayat. Said Hawa sering mengemukakan hadis Nabi untuk memperkuat uraiannya, di samping menggunakan pendapat mufassir yang menjadi referensi dalam penulisan kitab tafsir ini. Mungkin itu yang kemudian ada juga pengertian tafsir sistematika al-asas fil abtasir. Sebelum menjelaskan tentang pengertian tafsir sufistik, terlebih dahulu dikemukakan pengertian mengenai tafsir. Menurut pengertian bahasa, tafsir adalah menjelaskan atau menerangkan. Pengertian istilah sebagaimana disebutkan Abu Hayyan dalam pendahulu tafsirnya itu suatu ilmu yang membahas tentang Al-Quran menyangkut bacaan lafaz dan maknanya. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.